push ke GitHub-nya. Untuk tampilan di bulan ke-1 pun ini sama seperti artikel yang ada di Do and Don't. Untuk tampilan ini bulan pertamanya, untuk penjelasannya ada di sini. Oke, sambil Aldo jelasin, aku sambil nanya juga ya teman-teman. Ini kalian pakai apa aja? Pakai produk Microsoft apa aja buat website? Untuk produk Microsoft-nya itu kami menggunakan Google Form, Kak. Karena sebelumnya untuk pembagian kelompok, karena di sini hanya saya yang bagian ngodingnya, jadi tadinya itu saya ingin menggunakan Blazor kan. Cuma untuk Blazor itu dipelajarinya di minggu kedua pelajaran web development, jadi saya rasa itu tidak akan kekejar. Takutnya kan saya fokus di front end, tapi untuk di bagian back-nya kan saya kurang. Jadi saya juga kalau bahkan kan sebelumnya sudah diperingati oleh Pak Rinaldi karena di bagian back-nya itu agak molor. Jadi ketika nanti pas akhirnya tuh takutnya tidak selesai gitu, Kak. Mungkin untuk penjelasannya sekian, Kak. Untuk tampilan homepage-nya seperti ini. Ini untuk botasnya, dan ini juga artinya sudah ada yang dirubah, namun karena ada kesalahan dari human error tadi malam, jadi akhirnya seperti ini gitu, Kak. Jadi kembali ke setelan awal untuk sign up-nya. Ini Oke, untuk oke, fitur oke, oke. registernya. Oke. Oke. Eh, Aduh, kenapa diinin? Aku nanya apa nih kalau misalnya dimatiin? Oh Udah, iya, kalau maaf, misalnya Kak. Maaf. kayak gitu, eh, berarti nggak bisa ditampilin karena yang itunya, yang barunya error ya. Oke, teknologinya tadi cuma pakai satu. Produk. Oke, oke. Mungkin benar kata Aldo tadi, kalau misalnya dari aku, mungkin ke depannya kalau misalnya mau buat website, diperhatiin lagi tata letaknya, kemudian kejelasan gambar, kemudian kejelasan tulisan, karena tadi aku ngeliat kalau nggak salah ada yang beberapa yang typo, kemudian kontras warnanya juga diperhatiin ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku izin live, silahkan dilanjutkan dengan mentor yang lain ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Anggi. Iya, bisa play videonya nggak? Sebentar, coba lagi ya. Iya, guys. Tampilin videonya. Tolonglah. Jadi biar dijelasinnya itu di videonya aja deh. Tadi untuk bukan Pak Rinaldi. Oh. Coba, guys. Mau nanya. Ini suaranya udah ada belum? Bentar. Ini yang on cam aku sendiri. Ini aku nggak bisa on cam. Nggak tahu kenapa. Iya, kok nggak ada suaranya ya? Tapi tadi awal-awal ada loh. Nggak ada. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Pak. Halo, siapa di sini? Oh, ada Aldo. Ada apa ya? Ada Sekar. Bapak, sebelumnya Aldo mohon maaf Pak ya. Iya. Kan semalam tuh ada human error kan, Pak. Jadi website itu tiba-tiba emang kesalahan dari Aldo sendiri, tiba-tiba kereset kan karena masih di local storage. Kan untuk proses push ke GitHub-nya karena memakan waktu lama, tiba-tiba sama Aldo diutak-atik reset gitu, Pak. Tapi untuk penjelasan website barunya bisa lewat video nggak, Pak? Itu website udah terbarunya kok, udah diperbarui semuanya gitu, Pak. Kalau misalnya aku Aldo demoin itu mungkin yang website yang belum direvisi gitu, Pak. Oke.
Coba diputar ya, video demonya ya. Baik, Pak. Izin share screen ya, Bapak. Oke. Belum muncul di saya. Oh, baru loading ternyata. Oh, suaranya nggak masuk. Oh, siapa yang oh, Sekar. Sekar kayaknya waktu saya screen belum diaktifkan enable komputer audio deh. Coba diulang share screen, disuruh bagikan konten itu biasanya ada audio. Nggak ada suaranya ya. Sebentar, Pak. Oke, Ada kalau Apakah suaranya sudah dan juga terdengar, kita Bapak? login. oh sudah. Oke. Baik. Untuk buatasnya bisa pindah ke sini. Di sini mengenai aplikasi yang sudah kita buat, ada presenter, ada platform yang didedikasikan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada calon ibu selama kehamilan. Kami menyediakan informasi terkini tentang perkembangan kandungan, saran kesehatan, serta fitur untuk mencatat memantau tahap kehamilan. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pengguna yang aman dan memberdayakan calon ibu dan pengetahuan yang tepat untuk menjaga kesehatan mereka dan janin yang sedang berkembang. Di sini ada fitur-fiturnya, ada perintah kelas, ada do and do's, dan juga ada on this week. Penjelasannya, perintah kelas, Bunda dapat melakukan kelas online yang membantu Bunda untuk mempersiapkan proses kelahiran dan merawat bayi. Lalu do and do's menjelaskan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bunda. Dan untuk on this week-nya, menjelaskan mengenai perkembangan kehamilan di setiap minggunya. Lalu kita masuk ke fitur login. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk registernya dulu. Kita masukkan namanya ada Gina, umurnya 21 tahun, dan tanggal lahirnya bisa disetting seperti ini. Usia kehamilannya itu 21, asal kotanya dari Bandung, dan emailnya anggina@gmail.com 0123456678. Dan sudah bisa. Oke, ini sambil dengar videonya saya mau nanya juga. Ini tentang ibu hamil ya? Iya, Bapak, website informatif tentang kehamilan. Jadi di website ini kita menjelaskan tentang informasi-informasi untuk ibu hamil, Bapak, begitu. Oke, nah ini setelah login.
Ini buat websitenya pakai apa ya? Oke, di sini ada beberapa fitur lagi. About ini fitur Pak, pakai HTML, CSS, JavaScript Pak. Ini artikelnya ada. Oh, pakai JavaScript ya? Oh, Iya, oke. soalnya Saya kira sendiri karena yang dilakukan, Oke. yang saya sendiri gitu Pak yang ngodingnya gitu Pak. Kalau misalnya developer mungkin pengen coba pakai Blazor langsung gitu Pak. Cuman karena saya sendiri, jadi biar cepat aja gitu Pak. Takutnya nggak kekejar sama tugas-tugas yang lain gitu Pak. Oke. Gimana? Pak, nggak ada apa sih? Nanti JavaScript juga dibawa ke Blazor juga jalan sih. Lebih baik juga sertai baby. Lalu setelah itu ada fitur perintah kelas, Blender dan juga on display. Ini saya akan mendemonstrasikan dari fitur perintah kelas terlebih dahulu. Dan sini ada fiturnya. Welcome to Perintah Class, kelas online untuk berbagi tentang dasar penilaian persalinan, aktivitas bunda dan perawatan dasar tentang bayi. Untuk aktivasi kelas, ada 3 video. Untuk video tersebut sengaja saya mute semuanya, dan jika ingin di kelas-kelasnya itu kita, video berarti ya? Kita Oke. Dan sudah bisa video lagi. Di stop dulu. Kelas ada kuanta kelas. Coba stop dulu videonya. Dulu ya. Yun, stop dulu. Fitur sebelumnya. Iya. Oke. Oke, berarti bagus sih, menarik ini kelas-kelas. Itu ada gini nggak? Kayak log aktivitas si ibu. Ibu itu udah lakukan kegiatan apa aja, ikut kelas ini berapa kali, itu ada nggak historinya dia? Untuk histori seperti itu kita tidak ada Bapak. Oh, berarti cuma berikan informasi interaktif berarti ya? Iya. Oke. Ini bagus sih, menarik. Saya suka, makanya saya kira, oh apakah ada gitu kan. Oke, nanti next pengembangan ya. Kalau ya itu ada story ibunya gitu kan, kayak penjadwal. Karena ibu kemarin minggu lalu atau kemarin saya udah lakukannya mana ya gitu. Itu karena lupa. Oke sih. Oke. Ini pure JavaScript ya, Aldo? Halo. Gimana Pak? Ini pure pakai full JavaScript aja atau ada lagi nggak yang lagi dipakai? Nggak ada Pak. Jadi full HTML, JavaScript aja Pak yang dipakai. Oke sih. Oke, udah keren sih itu, bagus. Setidaknya kamu bisa selain pakai PHP ya. Kalau JavaScript sih beberapa itu sih nggak masalah ya. Soalnya itu emang general. Kemarin kan udah belajar Blazor ya Aldo, nanti bisa diubah ke Blazor JavaScript-nya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, semangat untuk kalian nih dari kelompok Siva ya. Oke. Iya Bapak. Iya Pak. Oke. Ini udah saya. Oke, saya izin ke room berikutnya ya. Selamat malam. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ini gimana ya? Aku nggak denger apa-apa. Aduh. Ntar pas Pak Rinaldi masuk, bilang aja gitu ya. Atau aku yang bilang aja deh. Sumpah nyesel. Nggak apa-apa. Ini sih nggak bisa di on cam lagi kameranya. Level kamera nelfon. Aku bisa share screen, tapi aku nggak bisa denger apa-apa masa. Suaranya kegedean nggak di kalian? Enggak tuh, standar suaranya tadi. Ya udah. Kalau misalnya aku mic-nya dimatiin, kedengeran nggak sih? Tetap. Screen-nya? Tetap. Udah. Kedengeran. Maaf. It's okay, Aldo. Padahal terakhir Seenggaknya bisa ditunjukin videonya.
Aduh, mana ada 5 mentor lagi. Kalau misalnya minta apa ya, aku bisa balikin ke Blazor, tapi kasih waktu Halo. Selamat malam, Pak. Halo, Iya. Pak. Gimana tadi Selamat malam, dari Pak. mentor-mentor lain? Halo. Gregetan, Wah. Grogi. Grogi, Pak. Aman ya? Grogi sama itu, Pak. Tadi malam ada human error, Pak. Jadi website yang terbarunya yang ada di local storage Aldo itu ke-delete, Pak. Tapi untuk yang terbarunya cuma bisa ditampilin via video, Pak. Itu Lah. tidak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, paling nanti kalau ada mentor masuk, liatin videonya aja dulu ya. Oh iya, Pak. Hmm. Makasih, Pak. Oke. Ini jadinya kemarin sampai updatean apa namanya bimbingan terakhir ya kayak gitu ya? Akhirnya ya? Iya, Pak. Oke. Tapi ada satu, Pak, untuk yang artikel tidak kami ubah karena nggak keburu, Pak. Tapi untuk di bagian trimester on this one sama video udah dirubah, Pak. Oke, sip, bagus. Untuk login udah bisa kan? Udah bisa, Pak, login. Oke, sip, bagus sih. Kalau dari saya sih nggak ada yang ngapain lagi, saya lihat udah pernah saya lihat udah berapa minggu saya lihat punya kalian kan. Saya tanya lagi nanti ya. Oke ya. Berarti udah bisa, udah aman berarti ya untuk masuk register, login dan sebagainya, untuk pembagian role juga udah aman ya? Udah, Pak. Oke, sip, bagus. Coba lihat hasil ininya apa namanya kalau udah loginnya, tampilan loginnya. Kalau udah masuk gimana? Ini kelompok Siva kan? Iya, Pak, kelompok Siva, Pak. Oke, sip. Yang udah login coba. Dipercepat aja. Gun agak percepat. Nah, ini Pak untuk tampilan login, Pak. Kemarin pakai SP kan jadinya kan? Pakai SP kan? Enggak, Pak. Kan kata Bapak itu boleh pakai template CSS, Pak. Oh, jadi mungkin kata Bapak dulu nanti di deploy-nya itu via Azure, Pak. Kalau loginnya berarti simpan di mana database-nya? Di Node.js, Pak. Oh, oke. Oke sih, kalau dari saya cukup ya. Udah saya lihat kemarin. Cuma mastiin aja untuk role-nya kemarin waktu login udah bisa atau belum. Terima kasih rekan-rekan untuk kelompok Siva ya. Sukses selalu buat kalian. Silakan untuk melanjutkan dengan dosen-dosen yang lain. Selamat malam, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Oke. Ibu. Iya, mungkin saya langsung ke produknya saja ya, teman-teman ya. Jadi bisa langsung tanya jawab gitu ya. Ini video demonya ya? Iya, betul, Ibu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa sambil dijalanin aja. Tapi dimulai dari detik keberapa itu kalian demonya? Bisa Dimulai dimundurin? Oh iya, baik, Ibu. Dimulai dari loginnya atau dari ulang saja ya, Ibu? Dari login aja. Baik. Oke, ini berupa web begitu ya? Iya, Ibu. Berupa web. Oke, webnya dikembangkan pakai apa ini? Pakai JavaScript, Ibu. JavaScript-nya apa? Ya, sebelumnya mohon maaf juga, Ibu. Saya tidak menggunakan teknologi dari Microsoft. Kebetulan karena emang yang ngodingnya itu cuma saya sendiri, takutnya kalau misalnya saya bikin web sambil juga belajar Blazor, dan Blazor kan itu dikasih ketika semester 2 pas menuju ke project, takutnya nggak keburu, Ibu. Jadi
saya memutuskan buat pakai ini aja Ibu. Soalnya kan sempat ditawarin pakai Oh. WordPress, jadi Heeh. saya lebih baik pakai aja dari nol aja gitu Ibu. Oh, oke. Ya. Jadi ini murni pakai apa, HTML, CSS, JavaScript biasa Yap. gitu ya. Ya, Oke. Terus fokusnya di sini kalian ingin menyelesaikan masalah apa sih? Kalau di sini kok kayaknya ada persalinan, aktivitas bunda gitu ya, apa nih? Menyelesaikan masalah apa nih, teman-teman? itu bisa dijelasin sama Yuni. Sebelumnya untuk website kehamilan ini kita menyediakan ada fitur Do and Don'ts. Itu sebenarnya kegunaannya untuk memberikan informasi yang dimana berdasarkan riset tertentu itu ibu hamil masih mempercayai mitos, begitu sih Bu. Jadi kita menyajikan informasi berdasarkan riset terpercaya dan juga berdasarkan para ahli di bidangnya begitu. Jadi tidak hanya mendapat informasi mentah-mentah, kami menyajikan informasi yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan sudah terbukti begitu. Karena website ini juga termasuk website informatif yang kami kembangkan. Sebentar, ini berarti sebenarnya websitenya hanya memberikan informasi satu arah begitu ya? Iya Bu, kebetulannya begitu. Oh, oke. Iya Bu. Kalau semisal nih, apa namanya, saya sedang hamil begitu ya. Terus kemudian saya akses website ini, lalu yang saya dapatkan adalah perkembangan ini, ya perkembangan janin begitu ya. Terus ada edukasi lain nggak yang maksudnya kalau ini kan masih awam sekali ya. Maksudnya kalau untuk orang yang non kedokteran sebenarnya kan ini agak PR sekali gitu kan. Nah, itulah kenapa kita butuh dokter spesialis obsgin ya untuk mengetahui sebenarnya perkembangan janin kita itu baik atau tidak begitu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kan si ibu hamil ini butuh edukasi yang sebenarnya mengarah ke kesehatan janinnya. Nah, ini ada nggak ya kira-kira di sini? Jadi kalau informasi, oh iya ini prakehamilan bulan ke-1 dan gambarnya seperti itu kan kita orang awam juga nggak ngerti ya gitu. Tapi masalah yang lain adalah kaitannya dengan kesehatan kehamilan. Nah, itu ada nggak? Ada Ibu, kebetulan kita punya kelas prenatal. Jadi di kelas prenatal itu kita bakal nyajiin video-video informatif, misalnya seperti senam ibu hamil atau misalnya ibu-ibu hamil yang mau belajar cara merawat bayi secara general gitu, secara mudah di awal-awal kelahiran itu. Nah, dari prenatal class ini kita ambil itu berdasarkan survei. Jadi kita ada fitur survei juga, di mana survei-survei itu nantinya datanya akan kita olah dan kita kembangkan untuk dijadikan mungkin video ataupun artikel-artikel lainnya gitu. Oke. Tapi yang saya maksud tuh begini, jadi misalkan ini kebetulan karena saya sudah pernah mengalami fase ini gitu, jadi kan saya sedikit banyak tahu ya. Nah, ada satu kondisi di mana kita itu harus benar-benar concern terhadap kondisi janin gitu ya, apalagi kalau sudah mendekati proses melahirkan gitu. Nah, sebenarnya saya mengharapkan adalah oh ya mungkin ada cek masalah tentang apa namanya. Jadi kalau misalkan mau sudah melahirkan itu kan kita harus ngitung apa namanya gerakan bayi. Nah, kita bisa melakukan pengecekan di sini nih. Oh ya sebenarnya gerakan bayi yang seharusnya itu dalam kadarnya berapa gitu. Jadi kita bisa buat semacam history log-nya. Terus kemudian saya bisa cek gitu. Dari history itu kemudian dalam kondisi baik atau enggak. Jadi kalau misalkan nggak baik mungkin dikasih warning gitu. Itu belum ada ya sampai ke arah sana ya. Iya, untuk saat ini belum ada, Bu. Sebenarnya Mungkin bagus kalau misalkan bisa dikembangkan ke arah sana gitu. Jadi ada istilahnya bukan satu arah saja gitu ya. Ini kan kesannya kan satu arah. Nah, tapi bisa saya memberikan input tapi kalian memberikan satu sebuah apa ya, satu konklusi gitu ya dari input-input yang saya masukkan itu ternyata ada apa nih gitu loh.
gitu. Iya, Ya, untuk tapi saat sudah ini. ya, tapi sudah jadi seperti ini kan cukup banyak tuh, banyak berapa menu itu semuanya ada semua ya, page-page-nya ya. Ada Ibu. Ini sudah sangat baik sih, ya. Kalau untuk survei tadi maksudnya bagaimana ya? Kalian nyebarin Microsoft Form atau apa gitu? Atau sebenarnya itu konsep di belakang dari web ini? Sebenarnya untuk di webnya tersendiri, konsepnya kita nanti ada sebuah survei kan. Surveinya itu tersambung dengan link form Microsoft. Nah, nanti setelah datanya terkumpul dari ibu-ibu hamil ini nanti bisa kita olah dan kita jadikan bahan masukan untuk prenatal class ataupun artikel-artikel selanjutnya. Tapi untuk saat ini karena aplikasinya belum berjalan, kita tetap untuk ini Bu, tetap untuk menyebarkan kuesionernya walaupun nggak banyak yang di input dalamnya gitu. Oh, oke. Baik. Ya, saya sudah nangkap intinya gitu. Oke, good. Teman-teman, saya rasa cukup dari saya ya. Good luck ya nanti ke mentor-mentor yang lainnya ya. Iya, Oke. terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat Ibu. Masih aman. Masih aman. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam adik-adik. Mau buat apa ini? Ceria sekali ini loh. Ini website mengenai seputar kehamilan Ibu dan barangkali karena saya aku udah hamil ini. Karena saya seorang laki-laki, jadi mohon maaf Ibu ya kalau misalnya ada kekurangan. Ada jelasin. Oh, enggak apa-apa. Oke. Oh, sama satu lagi Ibu. Dari saya pribadi mohon maaf untuk kalau misalnya minta didemoin barangkali sudah bisa karena ada human error tadi malam ya kan. Jadi source code yang udah aku buat capek-capek tiba-tiba ke reset gitu kan Ibu karena ada kesalahan dari diri sendiri. Jadi mungkin yang bisa kelompok sifat tampilin hanya di video itu Ibu. Itu tidak apa-apa. Gak apa-apa. Ini jadi kalian membuat website ya khusus untuk ibu hamil. Iya Ibu. Iya untuk ibu hamil, wanita hamil Ibu. Oh ada chatbotnya juga berarti? Untuk chatbotnya sebenarnya sudah sebelumnya mau dibuat Ibu karena mungkin keterbatasan dari SDM-nya juga Ibu kan kebetulan 3 anggota ini dari data analis kan Ibu dan saya dari developernya sendiri jadi agak kelabakan sih Ibu kalau misalnya sama fitur chatbot tadi juga mau dibuat fitur chatbot dengan dokter Ibu kan cuman karena dalam waktu 1 bulan kurang jadi saya pribadi nggak sanggup buat mengejarnya gitu Ibu. Apa tapi ini sudah keren deh ini kita lihat kok sudah informatif ya ada banyak yang bisa diinfokan gitu ada sangat edukatif ini ya menurutku ya. Iya Ibu. Saya pernah hamil soalnya sudah 2 kali melahirkan. Jadi kayak gini tuh penting banget ya betulan sumprit ini ada yang cewek-cewek ini siapa nih Dek Sekar, Dek Mayanggi, Dek Visi ya. Ini kamu tadi Dek Aldo nanti juga kalau jadi suami itu harus ngerti ini. keren ini ya. Sangat bermanfaat gitu adik-adik. Kemarin salah satu mentor ya Pak Agus mengatakan begini, apapun yang adik-adik buat yang entah itu aplikasi, website, dashboard atau chatbot atau whatever yang kalian buat itu yang penting adalah kemanfaatannya ya dan ini menurutku ini super bermanfaat ini ya bagus banget. Best. Terima kasih. Keren sekali. Oke adik-adik, makasih ya. Aku move ke ruang setelahnya. Oke, keren sekali. Besok buat mentor-mentor yang lain ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama adik-adik. Semangat. Iya. Ibu. Sampai Ibu.
Oke. Itu aku kelihatan on cam nggak sih? Aku pakai HP satu lagi. Kelihatan tak? On cam kok. On cam. Oke. Lagi pipimu bulat. Iya. Aku nggak kelihatan Gimana? apa-apa. Oh, mana? Aldo masih bisa aja. Salam dari Bandung. Dari Bandung. Udah panen Aldi selamat anjir, gue takut. Alhamdulillah. Udahlah, gitu. Itu Bu Vita, dosen data analisis. Design thinking. Asik banget Asik beliau. banget tau. Asik banget dok. Ya, padahal aku harapin lama gitu. Soalnya asik banget gitu kan. Soalnya kan aku gak ngerti soal kehamilan. Ini aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Maksudnya nggak bisa Selamat lihat kalian. malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Oke, dengar room 9 ya. Room Iya, Siva. Ibu. Iya, Iya, betul. Ibu. Oke. Waduh, ini ada apa ini? Ada gambar apa ini? Hello baby. Halo, iya, kita membuat website kehamilan dan kebetulan kelompok ini notabene 99% cewek semua gitu Ibu. Jadi saya sendiri 99%. cowoknya. 75 keles, 90. Kan cuma Enggak di kelompok berempat kita kan? gitu Ibu. Iya, oh iya Ibu, 75, aduh. Waduh, Iya. Kalau 99 berarti Aldanya ada sisi feminisnya nih. Aduh. Oh iya Ibu, maaf Ibu. Aduh. Iya, silakan dimulai presentasinya. Boleh dari Yuni presentasi. Sebelumnya kita mohon maaf Ibu karena tidak bisa menampilkan webnya dikarenakan ada human error tadi malam. Namun untuk webnya sudah kami dokumentasikan dalam video ini. Jadi kami akan mencobanya dengan menyalakan videonya. Mungkin nanti kalau misalnya Ibu ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih. Silakan dimulai. Maaf, Dek, saya Iya, tidak maaf, mendengar audionya. suaranya. Apakah ada suara? Nggak ada Ibu. Oh, Yuni, mohon maaf suaranya. Boleh di stop share dulu, kemudian nanti ketika share dicentang audionya ya. Share audionya. Baik Ibu. Maaf, bentar. Sambil menunggu Yuni, boleh saya tanya dulu ya, adik-adik menggunakan teknologi Microsoft apa ini? Untuk sebenarnya tidak menggunakan, cuma hanya menggunakan dari formnya aja Ibu. Formnya sama untuk pengolahan database-nya menggunakan Power Baik. BI untuk pengolahan datanya. Sebenarnya kan mohon maaf juga Ibu, karena kan kebetulan di kelompok ini cuma saya sendiri yang buat codingnya gitu Ibu kan. Iya. Jadi tadinya itu saya pengen coba menggunakan Blazor, namun Blazor baru dipelajari ketika dari minggu kedua semester 2 Ibu. Jadi takutnya tuh saya coba Blazor, takutnya nggak kekejar gitu Ibu untuk projectnya. Waktunya Jadi ya. saya cari yang mana aja, menggunakan HTML CSS JavaScript aja yang memang bisa terkejar dengan waktu yang agak lumayan mepet juga, dan kebetulan saya sendiri yang codingnya, jadi mau nggak mau saya pribadi harus menggunakan itu Ibu. Tadi itu ditawarin pakai WordPress, cuman agak kurang aja gitu, kurang serak enak aja kalau misalnya pakai, ya jadi ngoding dari awal gitu Ibu. Oke, Tadinya baik. tuh pengennya tuh pakai Blazor gitu Ibu. Oke.
Baik, jadi kamu menunjukkan kejantanan kamu ya, bekerja sendiri ya. Iya Ibu. Emang sendiri jantannya Ibu. Iya, jadi udah fix ya, fix kamu cowok sendiri ya, fix. Oke, yuk Iya boleh Ibu. diulang kembali, Yuni, presentasi dengan audionya ya. Iya, Ibu. Apakah udah terlihat, Bu? Di sini yang terlihat Teams. Oh, maaf. Sepertinya salah klik. Salah klik. Ya, nggak usah gugup, tenang aja, tarik nafas. Iya, bentar Bu. Ya sambil tunggu Yuni deh, ini kan tentang pregnant apa gitu tadi teh, judulnya apa sih judul proyeknya, Dek? Pregnancy assistant, Ibu. Kenapa? Apa yang bisa dibantu? Itu mungkin cewek yang bisa jawab Ibu. Saya soalnya Iya, cuma soklah yang bisa merasa cewek yang merasa bisa dibantu kehamilannya gimana nih? Baru denger loh sekarang kehamilan bisa dibantu oleh aplikasi. Untuk pengembangan website pertama kami ini kan pregnancy assistant dan judulnya itu Hello Baby Mother Journey. Sebenarnya website kami itu berupa website informatif ya Bu, karena sebelumnya keterbatasan sumber daya manusianya. Lalu yang bisa kami tampilkan di sini berupa informasi ataupun artikel dan juga video-video seperti prenatal class untuk membantu ibu hamil, gitu Ibu. Baik, ini yang tampil masih Teams nih. Bolehkah diganti ke demo videonya? Masih di Teams ya Ibu? Kalau di saya Teams, nggak tahu teman-teman yang lain gimana? Di saya masih Teams loh. Masih tim Ibu. Sama ya? Sama Ibu. Kirain kita Sama, beda Ibu. layar. Itu suara terbanyak aja Ibu. Sepertinya kalian perlu dibantu. Bukan hanya pregnancy yang perlu dibantu. Sama kodinya juga sih Ibu. Sebenarnya perlu dibantu sih Ibu. Aduh. Sebelumnya apakah Nah, sudah berubah, ini Ibu? sudah nih, welcome to prenatal class. Itu bukan? Iya. Ya, coba Ibu, boleh Maaf ya, Ibu. Nggak apa-apa, yuk mulai. Sebelumnya apakah suaranya sudah terdengar? Belum dimulai. Suara siapa? Suara videonya, Suaranya Yuni Ibu. terdengar. Kalau suara videonya belum ada di saya. Atau teman-teman yang lain adakah suaranya di saya belum terdengar? Nggak ada Ibu. Ya udah langsung Belum aja ada. Yun. Yun langsung aja diomongin lah. Susah lagi nanti salah lagi kamu share-nya. Oke, baik Ibu. Maaf Ibu. Sambil kamu play, sambil kamu ngomong. Ya. Ya, baik. Kenapa Aldo berubah jadi kucing sekarang? Baik Ibu, apakah sudah terlihat? Share screen-nya. Bentar, masih hitam. Enggak, sudah. Yuk, boleh langsung Sudah. Ada laktasi kelas, betul yang itu ya? Iya, jadi di Ya, sini silakan. ada fitur pregnancy class, di mana di dalamnya itu ada beberapa video mengenai pembelajaran berupa laktasi kelas. Laktasi kelas ini mengenai persiapan untuk menyusui. Terus ada hypnobreathing, ini buat belajar tentang pernafasan untuk mengurangi rasa sakit. Terus juga ada mengenai senam ibu hamil, yoga, dan juga bagaimana cara perawatan bayi. Nah, selanjutnya ini ada fitur lainnya juga, ada do and don'ts, di mana do and don'ts ini kita bagi menjadi 3 semester. Nah, berisinya itu tentang jawaban mengenai artikel bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ibu hamil. Jadi di dalam setiap artikel ini berisi tentang apa sih larangan yang nggak boleh dilakukan oleh ibu hamil atau apakah yang disarankan untuk dilakukan oleh ibu hamil begitu Ibu. Nah, di sini ada bentuk tampilan artikelnya kira-kira seperti ini Ibu. Oke, cukup Yun. Terima kasih. Saya mau izin bertanya ya. Iya, Ibu. Kalau kalian punya waktu lebih panjang, mau mengembangkan apa? Bagian mana yang mau dikembangkan? Sebelumnya kalau misalnya waktunya cukup, tadinya kita mau buat chatbot tentang kehamilan, Ibu. Jadi ada chat dengan dokter gitu. Jadi selain hanya kalau misalnya kita lihat kan dari website kita ini komunikasinya hanya satu arah ya, Bu. Jadi ibu hamilnya aja yang
terus baca artikel, nonton video gitu. Kalau misalnya mungkin ada chatbook dokter ini, jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan ibu hamilnya ini bisa langsung berkonsultasi dengan ahlinya begitu. Oke, bagus. Oke, keren kalian. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Dari saya cukup. Mudah-mudahan kalian dapat nilai terbaik ya. Sukses selalu buat kelompok ini. Buat Aldo, semangat ya. Meskipun single fighter di situ. Oke, adik-adik, saya pamit undur diri. Terima kasih atas presentasinya. Sukses selalu buat kalian. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sampai jumpa. Halo. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Kak. Halo, Anggi, Sekar, Visi, gimana tuh? Akhirnya sudah bisa sampai gitu. menemas agak sedikit tapi ada human error Kak tadi malam. Apa didatengin berapa mentor? 7 Kak. Berapa ya? Oh, 7. Emang banyak ya? Iya. 7 Aldo. Aku si Aldo udah, aduh pokoknya gue udah pengen cepet-cepet selesai, gue udah kagak ngitung udah berapa orang yang datang nih. Udah panik ya. Soalnya deg-degan Kak. Iya. Penentuan gitu ya. Oke, mungkin boleh sambil ditampilin aja teman-teman untuk videonya yang udah kalian siapkan. Thank you. Sebelumnya Kak izin Pak, mohon maaf sebentar gitu Kak. Kan kemarin tuh tadi malam sebenarnya Kak ada human error kan Kak. Jadi website yang udah ditampilin di video ini tiba-tiba kereset di storage Alus sendiri kan Kak. Kan untuk proses commit-nya untuk ke GitHub-nya agak lama kan. Jadi di utak-atik sedikit-sedikit tiba-tiba kereset gitu Kak. Jadi untuk demonstrasi via screen website-nya mungkin belum bisa. Tapi untuk via videonya udah bisa gitu Kak. Oke. Ya udah boleh, kalau mau langsung presentasiin juga boleh, kalau mau live presentation juga boleh. Boleh. Yuni, boleh play. Oke, live presentation aja ya Kak. Kayaknya suaranya dari tadi putus-putus di sini. Oke, boleh. Jadi ini tampilan fitur fix kita. Di sini ada artikel. Nah, artikelnya ini kemarin itu kita udah buat artikel sendiri, udah kita parafrase juga, tapi waktunya nggak cukup Kak. Jadi di sini mungkin kita masih pakai menyambung ke link lainnya gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada mengenai survei. Survei ini di mana nantinya dari surveinya ini akan terhubung dengan form Microsoft. Nah, nanti dari data surveinya ini akan kita olah lagi untuk dijadikan artikel menarik lainnya atau kita masukkan ke dalam edukasi prenatal class. Nah, untuk fixnya fitur-fitur yang kita adaptasi ini ada prenatal class, do and don'ts, dan on this month. Untuk prenatal class tersendiri itu berisi video-video mengenai pembelajaran proses persalinan dan juga aktivitas bunda seperti laktasi kelas, di mana laktasi kelas ini dia mempersiapkan ibu-ibu bagaimana sih caranya menyusui dengan baik dan benar, terus tentang hypnobreathing, aquanatal class, yoga, senam kehamilan, juga ada kelas perawatan bayi. Jadi misalnya dia tuh mempelajari dasar-dasar untuk perawatan bayi begitu. Selanjutnya ada do and don'ts. Untuk do and don'ts sendiri sebenarnya masih hampir-hampir mirip Kak sama minggu-minggu sebelumnya, berupa artikel-artikel aja masih. Di mana artikel-artikelnya ini kita bagi menjadi 3 semester. Mungkin ke depannya bisa kita kembangin lagi lebih detail, namun sekarang baru 3 ini aja sih. Jadi di dalam 3 semester 1, kedua, dan juga ketiga ini berisi artikel mengenai apa aja sih yang sekiranya boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Terus juga ada mungkin menjawab beberapa mitos yang ibu hamil tuh suka dapat dari masyarakat sekitar gitu.
Dan untuk fitur yang terakhir itu fitur on demand, di mana pada fitur on demand ini dia menjelaskan bagaimana perkembangan tahapan bayi dari mulai prakehamilan hingga melahirkan, di mana setiap bulan perkembangan bayi ini ada gambar, juga ada artikel-artikel mengenai bagaimana perkembangan kondisi bayi, terus perubahan fisik ibu, serta ada saran-saran juga. Kalau dari website yang kita buat segitu aja sih Kak sekarang. Oke, mantap ya teman-teman di waktu yang mepet-mepet. Terus kemarin kayak di last minute detik-detik terakhir kayak masih panik, aduh gimana ini belum keluar gitu ya. Tapi akhirnya teman-teman bisa mempresentasikannya dengan baik gitu ya. Terharu saya. Iya, betul. Nah, ini website-nya Sebetulnya kalian perubahan juga hampir dirombak. Iya, iya. Apa, Kak? Ini website-nya kalian akhirnya bikin pakai apa? HTML, CSS, JavaScript ya? Iya, Kak. Karena saya sendiri yang buat ya, Kak. Kalau dibantu mungkin bisa pakai yang lain, Kak. Kalau waktunya masih cukup ya. Iya. Oke. Oke, bentar ya. Mungkin yang artikel do and don'ts-nya biar lebih menarik, mungkin teman-teman boleh kasih gambar aja. Jadi kayak misalkan, biasa kan kayak apa, ada gambar makanan tuh, hamburger dicoret misalkan, kan jadi lebih menarik ketimbang, tadi kan isi artikel do and don'ts-nya itu kan kata-katanya panjang tuh ya. Iya, Kak. Mungkin untuk next time, untuk pengembangannya, kalau misalnya makin di develop, mungkin ada perkembangan itu, Kak. Soalnya, waktu itu Pak Rinaldi ngasihnya itu H-1 sebelum pengumpulan, untuk bagian artikelnya itu harus dirubah gitu Kak. Jadi aku sama Yuni full begadang gitu Kak, ngerubah sambil coding gitu Kak. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Itu nanti pelan-pelan kalau misalkan apa memang nanti ternyata bisa dikembangin lagi atau apa, ya udah mungkin bisa kontennya aja kali ya dibikin lebih menarik gitu biar orang lebih semakin menarik lah untuk berkunjung ke websitenya kalian gitu. Baik. Oke, overall sih dari saya udah oke sih teman-teman. Thank you ya buat kerja kerasnya di waktu yang sangat singkat ini. Akhirnya teman-teman bisa menyelesaikan capstone-nya dengan sangat amat baik gitu ya teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, good luck ya sama mentor-mentor yang lain ya. Semoga dapat nilai yang baik juga dari mentor-mentor lainnya. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sama, makasih juga. Saya izin keliling dulu lagi ya. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih. Berapa mentor sih? 10. Katanya 10. Sampai berapa mentor? 2 lagi ya. Pak Rinaldi, Manifest. Oh, itu kayak sih tiba-tiba agak serem ya. Tinggal 2 atau 3 lagi sih sepertinya. Iya, Pak Argo belum ya, Pak Argo. Pak Agus juga belum. Ini suaranya kedengaran belum sih? Bentar. Aku itu udah dimatiin, di mute kamu. Nah, coba. Bentar. Setahun dan tanggal lahirnya. Kedengeran nggak soalnya? Kedengeran. Bisa disetting seperti ini. Dengar kan? Aku bawa Vika dulu. Padahal dari tadi udah dicentang loh, tapi nggak kedengeran. Kayaknya emang suka gitu nggak sih? Mentor juga kebanyakan begitu kan? Di stop share dulu. Tadi tuh udah di stop share. Kayaknya tadi emang salah. Mana ada insiden air jatuh. Semangat. Membawa barang bagus. Dan ini adalah kucingku. Mana? Iya. Siapa dulu? Pika. Bukan ya? Iya, Pika. Wallpapernya, backgroundnya Aldo juga Pika itu. Misalnya. Iyalah, kan punya sendiri lah. Mungkin aku punya kucing. Halo.
Ayang punya kucing nggak, Ayang? Ayang. Nggak punya. Halo Pika. Kita Sabtu jam berapa, Nggi? Jam 10. Aduh. Wow. 3 kali ya. Lihat ke kamera, Pika. Kasian Pika. Ini mama mana, Mak? Ini yang belum Pak Agus sama siapa ya? Ya, aduh Pak Agus nih, deg-degan aja. Pak Argo kayaknya. Sama Anggi. Kok Anggi bikin baper ya? Aku mau nanya deh, Nggi. Apa? Lewat chat. Oke. Gibah ya. Sama Anggi. Ini Ini mama foto mana? kamu bukan sih? Lagi nonton TV. Apa Yun? Foto kamu sebentar. bukan, lihat. Bukan? Bukan. Dapat dari mana? Kan Bukan, aku beda banget. Kan aku buka line yang lama ya. Terus nyambung ke kontak mama kamu. Oh, nggak tahu. Makanya aku bingung. Kayak Ya, aku juga pernah buka line nih. Apa? Cara tidak kecanduan AESPA gimana? Aku nonton AESPA terus, hampir 24 jam anjir tiap buka laptop Iya, AESPA, Sabtu. AESPA mulu. Sabtu kita ke BSD. Sabtu SCBD. Sabtu sekarang ya? Iya, Sabtu besok malam mingguan, oh ya, di luarnya kayak takut tiba-tiba ada yang masuk. Kenapa Winter cantik sekali ya? Di Minet 230911. Cakep banget. Kayaknya. Kenapa Winter cakep banget? Tapi terus Anggi kenapa kok ntar jadi jodoh aku nggak? Bapak ngalus aja. Iya, kok. Usaha dulu ya kan? Bun, aku mau nanya Bun. Bun. Apa? Yuni. Apa sih? Putus-putus kah suaranya? Kenapa idol K-pop pada datar semua? Kok tidak ada yang berisi kan? Paling aku lihat berisi itu Ning gitu kan, terus vokalis member 7 gitu kan. Sisanya kok pada flat ya? Oh my god. Nggak bisa jawab aku. Jangan tanya aku. Aku bukan idol. Anggi kamu kan idol. Bun, kan dekat sama itu gitu kan, terus gitu. Endingnya tuh dia tuh kan dia cuma dikasih 10% hal yang emang jarang diketahui oleh publik, dia langsung connect loh Bun. Kenapa kamera laptop gue nggak bisa dibuka ya? Aldo, Yuni kan lagi sakit gigi juga. Cie samaan. Sakit gusi bukan sakit gigi. Gusi ada di gigi. Bisa aku. Anggi, kenapa si Boa itu kok kelihatan tua ya? Karena memang sudah tua. Kelihatan banget anjir tuirnya. Kita nunggu 1 jam lagi berarti ya? Ini aku serius nggak bisa ngelihat kalian. Maksudnya nggak bisa ngelihat kalau ada yang masuk gitu, yang kelihatan cuma muka Aldo di pojok sini. Enggak. Nanti maksudnya kalau aku lagi itu Bun, setel AS Pak yang tem on it. Nanti bapaknya masuk gimana?
Tinggal close aja. Ntar kalau ada yang masuk aku lagi ngobrol atau gimana langsung gitu. Atau kayak selamat malam Bapak Oke. Ibu gitu. Oke. Pindah. Duh, gak nyangka kelompok sama Anggi. TV-nya bulat. Kalau lagi banget. Semua ketar-ketir. Anggi, oi. Iya, kenapa Yun? Kamu udah nulis laporan yang ini? Laporan yang mana nih? Ada Yang banyak tanggal laporan. 27. Tanggal 27. Aduh, nanti deh habis ini penulis. Nanti deh, sudah ini deh ngobrol itu aja deh. Kita nikmatin dulu aja deh. Yuk, kata pusing. Aduh pusing. Yuk, stem on it. Aduh, Tutut. aku nggak hafal yang step one ini. Gimana ya lipnya ya? Sumpah, hampir 20 kali denger lagu ini, terbayang-bayang yang jogetnya anjir. Goyang. Aku samanya bagian si Winter. Ayolah, Bun. Tadi dulu apa? Lagi puyeng. Ada deh, aku aja deh. Nah. Muncul tak? Nggak muncul. Nggak tahu. Nggak kelihatan. Ih, share screen aku di stop ya. Bener-bener ya, nih. dulu. Aldo ini direkam loh, Do. Oh iya. Kamu nggak lihat? Aduh, dosa-dosa kelihatan. Aduh, pas lagi bagian sebentar lagi. Mahal banget. Anggi, mendingan introvert atau extrovert? Extrovert. Yaudah, aku pilih introvert. Yaudah, aku pilihnya Anggi deh. Kenapa nanya-nanya, Yun? Mau beli album. Tapi aku bingung pilih yang mana. Ih, kamu asli deh, pas albumnya datang kamu merasa berdosa. Kenapa beli ini? Untuk apa ini? Buat self reward karena sudah mengikuti kegiatan ini. Beli album apaan? Beli album itu? Apa sih? Pak. Oh, tidak. Aku mau foto itu. NCT. Padahal aku baru beli itu kemarin, Tapcast lagi. Buat apa ya? Aku beli Tapcast lagi 2.
Belum datang tapi. Lucu tapcase-nya. Ayo Anggi, kapan kita naik kereta? Aku udah punya 3 tapcase. Ya aku beli dong 1. Enggak boleh. Enggak Iya. boleh. Ih, parah Tapcase banget. ganteng lagi, Nggi. Biar ada manfaatnya dikit ya. Biar nggak diomelin kalau beli-beli. Ada win-win nggak sih? Lee Jae-hyun sama Doyoung. Lagi. Belinya di mana? Officialnya apa sih namanya? Aku PO dari Korea. Ya, Iluy. Makanya aku baru mikir ya, ini aku PO nyampe sini bisa dipakai nggak ya? Masih bisa di top up nggak gitu? Lihat reviewnya deh coba. Aku nyari-nyari sih kayak banknya nggak ada di Indo, tapi kayak bisa via lain nggak gitu kayak. Kalau nggak, aduh, buat pajangan doang. Coba kan. Masih sejam lagi. Ya. Asik. Ini di mana itu? Mnet ya? Iya, Mnet. Padahal lagu aja udah ada 5 loh, tapi video klipnya nggak ada, anjir. Bahkan emang suka gitu. Kan video klip kan biasanya satu album cuman 1-2 video klip doang. Oh iya gitu. Kayak misalnya track albumnya ada 12. Yang ada video klipnya cuma 1 atau 2 biasanya. Iya nggak? Iya sih. Kayak yang ini aja. Bete. Tapi ini yang ASP itu ada 2 versi ya. Kan yang pertama kan yang video flashback sama. Nah, kita bikin lagi. Versi lebih. Sakit gigi. Ini kesoan.
Sakit banget tau sakit gitu. Dicabut Ya, dong kamu emang giginya. nggak ada? Nah, kamu nggak ngomong sih? Enggak ngomong deh tadi. Yun? Halo. Emang gak ada suaranya, Nggi? Aku nggak percaya sama Aldo nih. Yun, kamu ngomong gak sih? Ngomong. Ada kok suaranya, Yun. Emang si Aldo kan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bisa ditampilkan videonya. Baik, Ibu. Sebentar, Ibu. Izin share screen ya, Ibu? Ya, silahkan. Ini room 9 ya. Oke. Iya, Ibu. Ini video demonstrasi untuk tampilan web Pregnant Assistant dari kelompok Shiva, Ibu. Apakah suaranya sudah terdengar, Ibu? Belum. Coba di play. Iya, sebentar, Ibu. Sebentar, Ibu. Sepertinya. Ya, belum di ini ya. Belum diaktifkan soundnya. Mohon maaf sebentar, Ibu. Oke, sambil menunggu adik-adik membuat apa? Kelompok ini? Dari kelompok Shiva tersendiri, kita dapatnya pregnancy assistant, Ibu. Jadi kita membuat web informatif mengenai pengetahuan tentang kehamilan seperti artikel-artikel ataupun video mengenai kelas kehamilan gitu, Ibu. Oke. Oke, ini ya. Membuatnya pakai apa ini? Untuk pembuatannya sendiri kita pakai JavaScript sama Aldo. Pakai HTML JavaScript, Ibu. Sebelumnya tadinya pengen menggunakan Blazor gitu ya. Namun karena keterbatasan waktu juga dan kebetulan saya sendiri yang buat programnya, jadi saya memutuskan untuk mengefisiensi waktu juga, jadi menggunakan HTML JavaScript. Tadinya itu emang ditawarin menggunakan WordPress kan Ibu, namun saya agak kurang aja kalau misalnya saya menggunakan WordPress. Jadi saya memutuskan buat menggunakan HTML JavaScript itu Ibu untuk pembuatan websitenya. Oke. Kemudian Microsoft-nya di mananya selain di situ? Yang dipakai apa saja? Untuk yang dipakai itu untuk pengolahan database-nya menggunakan Power BI, mungkin nanti bisa ditampilkan untuk pengelolaan Power BI-nya. Lalu menggunakan form untuk formnya, untuk itu ada sebuah survei, itu menggunakan form dari Microsoft itu Ibu. Oke, sip. Jadi Microsoft-nya terpakai ya, Power BI Anda pakai untuk dashboard-nya, kemudian Ya, divisualisasikan dalam bentuk ini ya website-nya. Oke, silakan bisa ditampilkan sekilas. Ada beberapa fitur lagi, ada home, about, fitur, artikel, juga kontak. Dan kita di sini artikelnya ada artikel mengenai tentang kehamilan, ada aspek positif yang aspek positif ini adalah aspek yang harus dilakukan. Dan untuk artikel ini kami tidak membuat page tersendiri, kami langsung linked ke beberapa artikel yang ada di Google atau di website lain. Dan untuk kalau model ini berupa survei yang dimana isinya itu untuk memberikan data mengenai survei kehamilan mother, survei kehamilan kebutuhan gizi bayi, juga survei baby blues. Lalu setelah itu ada fitur prenatal class, do and don't, dan juga on this month. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari fitur prenatal class terlebih dahulu.
Dan sini ada fiturnya, welcome to prenatal class, kelas online untuk berbagi tentang dasar pendidikan persalinan, aktivitas bunda dan perawatan dasar tentang bayi. Untuk aktivasi kelas, ada 3 video. Untuk video tersebut sengaja saya mute semuanya, dan jika ingin dinyalakan videonya, maka kita klik video tersebut terlebih dahulu. Kita tekan ini, dan sudah bisa bunyi lagi. Ini untuk kelas hypnobirthing class, ada quanta class, kelas perawatan bayi, dan juga prenatal juga. Lalu kembali ke website, ke fitur sebelumnya. Ada do and don't. Di sini untuk do and don't ini bisa dijelaskan, bisa dilihat bunda sepatut menjalani masa kehamilan berperan Indonesia. Untuk itu menjaga dengan sepenuh hati adalah sebuah kewajiban. Bunda mungkin saja merasa khawatir mengenai kegiatan atau makanan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama masa kehamilan. Dengan fitur do and don't ini, permasalahan tersebut bisa terjawab. Ada trimester 1, 2, dan juga 3. Di dalamnya itu ada untuk trimester 1 bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Kemudian untuk trimester kedua, dan ini untuk trimester ketiga. Kita lanjut ke fitur terakhir. Itu fitur on demand. Dan ini perkembangan bayi dari prakehamilan sampai ke bulan ke-9. Itu bulan untuk melahirkan atau prakehamilan dari minggu 1 minggu 4. Di sini ada berupa artikel. Untuk bulan prakehamilan di minggu pertama, bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, dan juga bulan ke-9. Untuk isinya pun sama seperti di prakehamilan. Ini berupa artikel dan juga penjelasan singkat mengenai apa aja. Oke. Baik, bagus tampilan websitenya ya, pemilihan warnanya, kemudian juga peletakan fontnya juga, image-nya sepertinya nanti kalau user menggunakan itu lebih ini ya, menarik gitu ya. Jadi, tampilannya, inilah, good job ya untuk kelompok di room 9. Semoga nanti mendapatkan hasil yang baik juga ya untuk capstone-nya. Itu saja dari saya ya adik-adik, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Laptop gua nge-freeze, tiba-tiba nge-restart anjir. Ini di aku kalian hitam semua. Tuh nge-freeze tuh. Salah. Nge-freeze tuh. Enggak, nge-freeze tadi. Tuh nge-freeze. Oh iya, salah. Fokusnya jangan kemana-mana dong. Oh iya, lupa. Aduh, maaf, Gi. Aku itu cuma teman kok, Gi. Aku nggak selingkuh kok. Pemanggi. Aku calon yang setia. Ino, mana, Gi? Hah? Basreng, guys. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Silakan dipresentasikan proyeknya. Baik, Bapak. Sebelumnya maaf, kami tidak bisa mempresentasikan dalam bentuk web karena ada beberapa perubahan pada webnya. Namun, kami akan mempresentasikannya dari video demonstrasi yang sudah kami buat sebelumnya. Mungkin dari tampilan demonstrasi ini bisa menampilkan website kami.
Sebelumnya bisa di-play, Anggi. About, fitur, artikel, juga kontak. Dan kita di sini artikelnya ada artikel mengenai tentang kehamilan, ada aspek positif yang aspek positif ini adalah aspek yang harus dilakukan. Dan untuk artikel ini kami tidak membuat page tersendiri, kami langsung linked ke beberapa artikel yang ada di Google atau di website lain. Dan untuk column model ini berupa survei yang dimana isinya itu untuk memberikan data mengenai survei kehamilan mother, survei kehamilan kebutuhan gizi bayi, juga survei baby blues. Lalu setelah itu ada fitur parental class, do and don't, dan juga on this month. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari fitur parental class terlebih dahulu. Dan sini ada fiturnya. Welcome to prenatal class, kelas online untuk berbagi tentang dasar pendidikan persalinan, aktivitas bunda dan perawatan dasar tentang bayi. Lalu untuk aktivasi kelas, ada 3 video. Untuk video tersebut sengaja saya mute semuanya, dan jika ingin dinyalakan videonya, maka kita klik di terlebih dahulu. Lalu kita tekan ini, dan sudah bisa bunyi lagi. Ini untuk kelas hypnobirthing class, ada Aquanta class, kelas perawatan bayi, dan juga prenatal juga. Lalu kembali ke website, ke fitur sebelumnya. Ada do and don't. Di sini untuk do and don't ini bisa dijelaskan, bisa dilihat bunda sepatut menjalani masa kehamilan merupakan yang luar biasa. Untuk itu menjaga dengan sepenuh hati adalah sebuah kewajiban. Bunda mungkin saja merasa khawatir mengenai kegiatan atau makanan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama masa kehamilan. Dengan fitur do and don't ini permasalahan tersebut bisa terjawab. Ada trimester 1, 2, dan juga 3. Di dalamnya itu ada untuk trimester 1 bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Kemudian untuk trimester kedua dan ini untuk trimester ketiga. Kita lanjut ke fitur terakhir. Itu fitur on this month. Dan ini perkembangan bayi dari prakehamilan sampai ke bulan ke-9. Itu bulan untuk melahirkan, untuk prakehamilan dari minggu 1 minggu 4. Di sini ada berupa artikel. Untuk bulan prakehamilan di minggu pertama, bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, dan juga bulan ke-9. Untuk isinya pun sama seperti di prakehamilan, isinya berupa artikel dan juga penjelasan singkat mengenai apa aja nih yang harus dilakukan di minggu ke-1 sampai minggu ke-4 dan juga minggu-minggu berikutnya. Mungkin sekian dari saya dan juga penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Berarti ini lebih ke arah website ya, yang berisi informasi tentang kehamilan gitu. Iya, Bapak. Ya, websitenya menggunakan apa? Power Apps atau ada yang lain? Untuk websitenya sendiri itu menggunakan HTML JavaScript, Pak, untuk websitenya sendiri. HTML Java dan JavaScript ya. Kalau dari ya fitur-fiturnya sudah cukup baik ya, penampilannya. Tampilannya pun sudah baik juga. Mungkin satu hal yang menurut saya perlu ditambahkan ya, hanyalah mungkin adanya satu fitur atau apapun gitu ya yang membuat user juga bisa berinteraksi dengan website ini. Jadi tidak hanya bersifat pasif dalam hal ini. Jadi bukan hanya melihat artikel, tapi juga bisa misalnya memasukkan sesuatu. Saya juga belum bisa memikirkan apakah seperti apa itu gitu ya. Tapi kalau misal di kasusnya bukan di kehamilan ya, mungkin kasusnya di
ajakan, maksudnya websitenya tentang olahraga gitu misalnya. Mungkin bisa ditambahkan satu kalkulasi atau kalkulator yang mengkalkulasi BMI gitu ya, body mass index kalau nggak salah. Jadi itu hubungannya dengan tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti dihitung, oh BMI kamu sekian, dan ini termasuk ke dalam kasus yang overweight atau underweight atau normal. Tuh, nah itu yang jadi kan dalam hal ini user mau nggak mau memasukkan tinggi badan dan berat badannya ya untuk mengetahui BMI-nya mereka gitu. Nah ini yang mungkin juga bisa ditambahkan di sini nih. Jadi agar user juga bisa ya bukan hanya sebagai apa ya seperti istilahnya melihat aja, tapi juga bisa berinteraksi secara langsung dan mereka mendapatkan satu insight ya atau wawasan dari sini. Ya kira-kira seperti itu teman. Mungkin seperti kira-kira apa namanya seperti misalnya saya baru aja mungkin ada ibu hamil baru saja ke dokter diberitahu panjang bayinya berapa. Nah apakah itu termasuk yang apa namanya normal atau enggak nih untuk ukuran bayi sekian bulan? Nah, itu bisa juga tuh ya di apa namanya dimasukkan gitu. Jadi dalam hal ini user akan memasukkan oh ya saya ibu hamil, tinggi badan saya sekian, berat badan saya sekian gitu ya. Kemudian apa namanya ini adalah kehamilan di bulan keberapa, trimester keberapa, dan nanti pas diklik OK, ketahuan di situ tinggi badan bayi ibu adalah sekitar sekian sampai sekian sentimeter. Jadi kalau di bawah itu maksudnya masih kurang gitu ya, atau beratnya juga masih kurang gitu, atau kalau di atas itu sudah berlebih dan sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi satu hal yang bisa ditambahkan di sini. Ya, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas Bapak, terima kasih atas Sudah cukup masukannya Bapak. jelas Bapak. Terima kasih Pak atas Baik, masukannya terima kasih Pak. teman-teman. Ya, izin ke kelompok lain ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Aldo. Hadir. Dari mentor dari development udah semua belum? Paling setahu aku cuman Pak Argo doang yang belum sih, Pak Argo. Berarti Pak Argo sama Pak Agus doang ya kalau misalnya masuk ya? Ya. Coba kita hitung. Tadi Pak Rinaldi, Bu Manise, Bu Vita, terus Bu Hesti, terus ini Pak Charles, yang kadek pacarku itu. ini Anggi nih. Terus dua ini lagi. Pacarku. Iya, 2 lagi. Kok baru 8 ya aku ngitung ya? 87. Itu ada Pak Kadek tadi. Kan Pak Kadek. Yang pertama kan ibu-ibu tuh. Bu Hesti. Bukan Bu Hesti. Yang mana? Yang pertama kan Bu Hesti. Oh, Ibu Hesti ya? Ya, Bu Hesti, terus Pak Kadek, terus Pak Rinaldi, terus Bu Vita, Bu Manise, Pak Charles tadi, terus ada Bu... Tadi siapa tuh? Dua ibu-ibu, lupa. Iya, aku lupa. Iya, berarti benar. Tinggal Pak Agus sama Pak itu doang. Iya. Kakak Bu. Kak. Ya. Halo, aku bawa buronan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan langsung saja. Selamat malam, Pak. Ya, Aldo, langsung saja presentasikan proyek. Baik, Bapak. Sebelumnya
Kami akan menampilkan hasil proyek kami dari video berikut ini, Bapak. Ya. Anggi bisa di share screen. Ada home, about, fitur, artikel, juga kontak. Dan kita di sini artikelnya ada artikel mengenai tentang kehamilan, ada aspek positif yang aspek positifnya apa yang harus dilakukan. Dan untuk artikel ini kami tidak membuat page tersendiri, kami langsung linked ke beberapa artikel yang ada di Google atau di website lain. Dan untuk kalau modern ini berupa survei yang dimana isinya itu untuk memberikan data mengenai survei kehamilan mother, survei kehamilan kebutuhan gizi bayi, juga survei baby blues. Lalu setelah itu ada fitur perintah kelas, do and don't, dan juga on demand. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari fitur perintah kelas terlebih dahulu. Dan sini ada fiturnya. Welcome to prenatal class, kelas online untuk bagi tentang dasar pendidikan lainnya, aktivitas bunda dan perawatan dasar tentang bayi. Lalu untuk aktivasi kelas, sini ada 3 video. Untuk video tersebut sengaja saya mute semuanya, dan jika ingin dinyalakan videonya, maka kita klik di terlebih dahulu, lalu kita tekan ini, dan sudah bisa bunyi lagi. Ini untuk kelas hypnobirthing class, ada quanta class, kelas perawatan bayi, dan juga prenatal juga. Lalu kembali ke website, ke fitur sebelumnya. Ada do and don't. Di sini untuk do and don't ini bisa dijelaskan, bisa dilihat bunda sepatut menjalani masa kehamilan merupakan Indonesia. Untuk itu menjaga dengan sepenuh hati adalah sebuah kewajiban. Bunda mungkin saja merasa khawatir mengenai kegiatan atau makanan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama masa kehamilan. Dengan fitur do and don't ini permasalahan tersebut bisa terjawab. Ada trimester 1, 2, dan juga 3. Di dalamnya itu ada untuk trimester 1 bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Kemudian untuk trimester kedua dan ini untuk trimester ketiga. Kita lanjut ke fitur terakhir, itu fitur on demand. Dan ini perkembangan bayi dari prakehamilan sampai ke bulan ke-9. Itu bulan untuk melahirkan, untuk prakehamilan dari minggu 1 minggu 4. Di sini ada berupa artikel. Untuk bulan prakehamilan di minggu pertama, bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, dan juga bulan ke-9. Untuk isinya pun sama seperti di prakehamilan, ini berupa artikel dan juga penjelasan singkat mengenai apa aja nih yang harus dilakukan di minggu ke-1 sampai minggu ke-4 dan juga minggu-minggu berikutnya. Mungkin sekian dari saya dan juga penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke. Pertanyaan pertama, teknologi Microsoft-nya yang digunakan apa aja? Untuk teknologinya itu kebetulan kami menggunakan form dan juga untuk pengelolaan data dari surveinya itu menggunakan Power BI, Pak. Dan sebelumnya tadinya itu ingin menggunakan Blazor untuk pembuatan websitenya, namun karena Blazor itu baru dipelajari di minggu kedua semester 2 dari web development, dan juga emang kebetulan saya sendiri yang membuat programnya, jadi saya berpikir akan lebih efisien membuat website ini dengan apa yang saya kuasai gitu, Pak. Takutnya kalau misalnya saya menggunakan Blazor, website ini pun tidak bisa jadi seperti sekarang gitu, Pak. Jadi ini pakai Pakai PHP? Pakai apa ini? Pakai HTML, JavaScript, sama Node.js, Pak, untuk backend-nya, Pak. Oh, Node.js, oke. Terus Power BI-nya di mana? Ditaruh di mananya? Power BI itu untuk pengelolaan data dari survei, Pak. Untuk Power BI bisa ditampilkan oleh Angki ataupun dari Yuni, Pak. Untuk Power BI-nya sendiri itu kita lampirin di laporannya, Pak. Dikarenakan laptop saya kalau misalnya dengan Teams Power BI itu
not responding mulu gitu Pak, terlalu berat. Jadi nggak ditaruh di webnya, Power BI-nya? Belum Pak, belum kita taruh karena itu kita kemarin baru dapat data surveinya itu pas hari pengelompokan Pak, jadi belum diolah. Oke. Oke, baik, kelompok 9. Saya kira cukup dari saya, mungkin ada nanti dari mentor yang lain. Terima kasih ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak, selamat Oke. malam. Udah. Gak ada apa-apa. Aku kira bakal panjang lebar. Iya. Oh my god. Sakit gigi. Lagi mau kucing tiba-tiba ada dosen. Sakit giginya tuh bengkak atau kayak bolong patah gitu, Dok? Bolong ya? Bolong. Patah Iya, setengah sih. Ya, itu sakit banget. Kemarin aku cabut yang bolong. Sekarang udah enggak. Mau cabut gigi bungsu. Ya ampun, sakitnya. Tapi bungsunya nggak di dalam kan, Gi? Di dalam, Yun, pojokan. Dia numbuhnya miring gini lagi. Iya. Tapi kata dokternya mesti operasi nggak? Iya, harus dioperasi. Iya, dioperasi. Ya. Aku juga pernah soalnya dioperasi. Sakit loh, Gi. Sehari aku gak makan, iya. Terus efek sampingnya bengkak gak? Enggak bengkak. Cuman lidah itu kayak hambar loh. Soalnya waktu aku dioperasi beneran gak disuruh makan selama 8 jam ya. 8 jam gak makan, jadi di rumah sakit gak makan apa-apa selama 8 jam. Dari jam 10 sampai jam 6 baru dimulai operasi. Bukannya boleh minum susu ya? Paling. Enggak. Kalau minum boleh, cuman kalau nggak boleh, cuman minum air putih aja. Ya. Tapi aku aja cabut gigi biasa aja nggak enak banget tahu. Nggak usah cabut deh. Ih, cabut biar nggak sakit. Cabut. Halo Pika. Aku butuh semangat Pika. Semangat Tanggi tuh Pikanya udah goyang-goyang. Semangat. Semangat ayang. Semangat Mami. Mau kucing ribut gak? Mana ribut? Bentar. Diadu. Itu siapa yang satunya namanya? Pina. Iya, Pina. Pina dan Pika. Wow. Hehe, tuh ya berarti ya kabur Pinanya. Ada lagi nggak sih? Nggak ada kan? Ya, kalau dari AI udah semua sih mentornya. Iya, data analis sudah semua. Iya, aku kira tuh masuknya bareng-bareng tahu. Sama, Yun. Kirain bareng-bareng, ya ampun. Pas pertama masuk Bu Hesti itu nunggu lama banget lagi beliau. Karena belum pada masuk kan. Aku doang sih kayaknya belum masuk. Iyalah, kamu doang yang belum masuk. Dari tadi siang tidak bisa diajak kerjasama laptopnya. Baru dibilang pagi bagus gitu bisa diajak kerjasama. Langsung ngambek dia. Kita tunggu apa? Tunggu sampai jam 9 ya? Penunggu sampai disuruh balik? Jam 9 balik ke room utama nggak sih? Iya, balik. Kelar. Ya, nggak bisa zoom lagi sama ayang. Kita udah 10 belum sih? Aku nggak ngitung loh. Enggak, sama. Aku nggak ngitung. Katanya udah dikunjungin 10 mentor, langsung balik.
Kita coba hitung dulu tadi. Pertama kan Kak Hesti. Terus kedua tuh siapa sih? Pak Kadek. Kedua Pak Kade. Ketiga Rinaldi. Rinaldi. Keempat Bu Manise. apa iya? Enggak. Bu Vita. Ya, Bukan, Bu ada Vita. lagi satu ibu-ibu. Yang mana Siapa ya? tuh? Yang pakai kacamata. Iya. Oh iya, Bu Herlina. Bu Herlina Iya. keempat. Kelima Terus? itu Kelima siapa? Bu Vita dulu ya? Bu Iya, Vita Bu tahu. Vita. Terus Kamanise. keenam Kamanise. Bu Clara dulu sih. Bu Oh iya, Clara. Bu Clara. Bu Clara. Ketujuh Kamanise. Kedelapan Bu Erna ya. Iya, Bu Erna. Bu Erna tadi. Pak Charles. Sama Pak Pak Charles. Agus, benar. Oh, udah 10. Ayo balik. Balik ini. Dadah guys. Mau foto dulu nggak? Buat dokumentasi terakhir. Anjay, sedih banget. Sedih banget terakhir. Ya, kita kan masih bisa Zoom lagi ya, kapan-kapan. Ini dong, di ini aja biar cakep. Di Kita lagi dokumentasi, nanti ada mentor masuk lagi. di together mode. Biar bisa pakai ituan lucu. Ya. Yeah, foto sama Ayang. Nah, Kenapa Ayang lo? Select a scan. Kita pilih yang mana ya? Mau yang tema alam atau tema ala-ala kantor? Apa aja? Bentar. Apa aja deh. Tema Temanya wedding kalau day juga misalnya- nggak apa-apa, Yun. Oh iya, aku enggak, itu tadi kata si Ayang tema wedding day gitu kan, jadi aku sama dia gitu. Jadi bridesmaid nih. Iya betul, sama Visi. Jadi among tamu. Lalu milih background. Berarti weddingnya mau di bawah air atau Ini 40 anjir. Gak usah Yun dah. Temanya yang wajar dikit aja. Disesuaikan aja. bentar? Nah, biar kayak makan keluarga. Wih. Shiva Teams. Ini sih. Nah, Kok gitu sedih ya? ini ada. Oh, ada. Orangnya. Oke, udah dokumentasi yo. Ya 1, 2, 3. Cheers. Lagi. 1, 2, 3. Foto terakhir. Sedih banget. Sedih. Foto terakhir. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Dadah semuanya. Bye-bye guys. Dadah. Thank you Sampai atas ketemu kerjasamanya. Pika mau foto nggak Pika? Mau foto nggak Pika? Sini Pika mau ikutan foto nggak Pika? Ajak dong. Pika kan keluarga. Dengan Basreng. Yang selalu menemani. Apa nih itu? Basreng. Bukan Basreng. Bukan Basreng, apa sih? Kerupuk apa ini? Nggak tahu. Yun, recordnya belum dimatiin ya? Gak apa-apa udah. Gak apa-apa. Udah dimatiin. Oke. Lu gak tau mataku. Ya Allah, Pika, Pika, gemes salam. sekali. Emang gak kelihatan Pika ya? Kelihatan. Enggak kelihatan Pikanya. Transparan. Serius, transparan Sinyalmu. Pikanya. Kelihatan jelas loh. Itu pusing Aldo. Nggak kelihatan dia aku.